Bulan Dzulqa'dah yang ketiga keistimewaannya adalah bulan Dzulqa'dah sudah diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-A'raf ayat 127, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sebuah kitab yang namanya Taurat. Berarti kepada nabi apa tuh kalau Taurat? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu kitab Taurat disebutkan di situ. Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa selama berangsur 30 hari dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah yang pertama keistimewaannya, pertama bulan mulia, disebutkan sebagai bulan yang mulia. Yang kedua disebut sebagai bulan haji. Yang ketiga bulan yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tuh keistimewaannya. Enggak ada bulan sial, enggak ada bulan sial. Sial atau tidak beruntungnya bulan tergantung dari kita. Alhamdulillah kita berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan ke-11. Ya, bulan ke-11. Nah, kalau bulan Dzulhijjah bulan ke-12. Apa sih istimewanya bulan Dzulqa'dah? Pertama, keistimewaan bulan Dzulqa'dah yang pertama dijadikan oleh Allah bulan pertama yang termasuk dari Arba'atun Hurum, yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang dimaksud dari arba'atun hurum yaitu 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan yang diharamkan yang dimaksud adalah 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan Dzulqa'dah itu pertama. Kedua bulan Dzulhijjah. Ketiga bulan Muharram. Yang keempat terpisah yaitu bulan Rajab. Yaitu bulan Rajab yang keempat. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Dzulqa'dah termasuk sebagai bulan-bulan haji. Ya, termasuk sebagai bulan-bulan haji. Bulan haji dimulai dari Syawal. Dzulqa'dah ditambah 10 hari. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tuh, itu bulan haji. Tambah tasrik 3 hari. Di dalam tasrik ada istilah dalam ibadah haji, nafar awal sama nafar sani. Nafar awal berarti kalau lebarannya hari Jumat, Senin, Selasa itu nafar awal. Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Jumat di lebarannya berarti Sabtu, Minggu nafar awal. Kalau nafar sani Senin, Jumat, hari lebarannya Sabtu, Minggu, Senin. Itu nafar sani. Pada waktu-waktu itu disunahkan untuk melakukan takbir. Takbir hari raya yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu disunahkan 4 hari. Terhitung dari hari raya kurban, itu ketika memotong sapi di kita, ditambah sama hari tasrik 3 hari. Jadinya berapa tuh? 4 hari ya, sama hari Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri, takbirnya dimulai dari asar sampai dengan khotib turun dari mimbar. Turun
dari mimbar. Dan ketika kita datang ke masjid, kalau kita enggak mencukupi masjid ini udah penuh semua, udah keisi semua, kita kebagiannya di lapangan. Umpama enggak usah sholat tahiyatul masjid, ya enggak usah sholat tahiyatul masjid, kan ada di mana kita? Ada di lapangan. Enggak ada sholat tahiyatul lapangan, ada juga sholat tahiyatul masjid. Kalaupun kita masuk di dalam lingkup Masjid Al-Mujahidin, dari mana hitungannya? Ini ruangan ini, berarti ya ini termasuk ruang utama masjid atau sampai atas. Barulah kita sholat tahiyatul masjid. Kalau di lapangan diem baik. Dan juga ya artinya makruh melakukan sholat duha sebelum sholat id dilaksanakan. Itu makruh melakukan sholat sunnah yang lain sebelum sholat id dilaksanakan, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, maupun Idul Adha. Kalau Idul Fitri disebut sebagai takbir muayyam, maka takbirnya sebentar. Sesudah imam khotib turun dari mimbar, tidak ada lagi takbiran. Tidak ada lagi takbiran. Disebutlah sebagai takbir muayyam. Dimulai dari terbenam matahari atau hari asar, itu munggah di kita namanya munggah. Malamnya takbiran itu disebut munggah. Itu sampai imam khotib turun dari mimbar, tidak ada lagi takbiran hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Adha dimulai dari munggah, malam hari raya takbir, yaitu malam hari raya takbiran, yaitu ketika para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Di padang Arafah tuh malam tuh ya, malam hari raya, terus takbiran tuh sampai selesai hari tasyrik 3 hari. Jadi berarti 4 hari disebut sebagai takbir yaitu takbir muakkad atau takbir yang disebutnya takbir yang sangat dianjurkan. Ada takbir muqayyad namanya, takbir yang dikokohkan, disunahkan, yang sangat dianjurkan disebut sebagai takbir muqayyad. Kalau di dalam sholat yang pertama setelah niat namanya takbiratul ihram. Itu yang kalau sholat tuh usolli fardul isya'i ada barakaati mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, takbir lagi tuh kita sholat, takbir sampai selesai, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, itu namanya takbir intiqal, namanya takbir intiqal. Kalau perang melawan penjajah, melawan musuh, kita bilang suka takbir Allahu Akbar, namanya takbir jihad. Tuh beda-beda takbir tuh ya. Jangan apa-apa takbir ya. Tergantung tempat dan keadaannya. Beda-beda takbir. Dalam sholat takbir ada 2. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Dalam H2 hari raya takbir ada 2. Ada takbir muayyad, ada takbir muqayyad. Kalau dalam peperangan disebut takbir jihad sebagai penyemangat untuk melawan penjajah, seperti halnya dulu para leluhur kita melawan penjajah supaya lebih berani. Yakin orang dulu udah takbir, udah nggak pakai apa-apa, kayak pergi dibredet sama Belanda. Tuh saking apanya? Yakin, Pak. Saking yakinnya
Kalau orang sekarang mah boro-boro udah hafal Quran belum tentu berani. Orang sekarang mah, orang tua kita zaman dulu mah baru bisa Allahu Akbar pergi leceng ya, yaitu ke meriam, bukan meriam Belina ya, meriam buatan Belanda. Nah itu luar biasa, yakin hatinya karena memang akidahnya sudah tertanam di dalam hatinya, kokoh, tidak tergoyahkan dengan pemahaman apapun. Coba kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang banyak orang yang tergoyah akidahnya. Jangankan orang-orang yang awam, orang yang ngaji, pinter ngaji, kadang tergoyah akidahnya. Apa itu akidah? Akidah itu keimanan kita, pemahaman kita sebagai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau kita bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti leluhur-leluhur kita sampai kepada Rasulullah. Itu Sunnah wal Jamaah. Kita mengikuti guru kita sampailah kepada Imam Syafi'i berguru kepada tabi'in berguru kepada sahabat berguru kepada Rasul berguru kepada malaikat Jibril berguru kepada Allah. Lah itulah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak sekonyong-konyong datang hadis ini sahih Bukhari Muslim, tapi ngomong hadis Bukhari Muslim tapi tidak mengikuti Imam Bukhari, tidak mengikuti Imam Muslim. Bukhari orang Rusia, Imam Muslim orang Persia. Di mana Persia? Di Iran. Ya, Iran dulunya itu Persia. Di Persia itu Iran, bahasanya ya bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Orang Iran sama Arab beda ya, bahasanya bukan Arab. Walaupun masih dekat sama Timur Tengah dan ujung belah lornya Uzbek, Kazakhstan, belah sininya Uni Emirat Arab yang Qatar itu. Kalau kita mendengar kata Qatar, Dubai ya, Dubai itu bukan negaranya namanya Uni Emirat Arab. Kalau kata Qatar atau Dubai itu adalah kalau di kita mah kota gede, kota besar, nggak beda Jakarta sama Surabaya gitu. Padahal itu Uni Emirat Arab. Berbeda dengan Bahrain beda negara sendiri, nggak beda ada di Malaysia. Kayak Singapura, negaranya kecil, itu namanya Singapura. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Dzulqa'dah yang ketiga keistimewaannya adalah bulan Dzulqa'dah sudah diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-A'raf ayat 127, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sebuah kitab yang namanya Taurat. Berarti kepada nabi apa tuh kalau Taurat? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu kitab Taurat disebutkan di situ. Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa selama berangsur 30 hari dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah yang pertama keistimewaannya, pertama bulan mulia, disebutkan sebagai bulan yang mulia. Yang kedua disebut sebagai bulan haji. Yang ketiga bulan yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tuh keistimewaannya. Enggak ada bulan sial, enggak ada bulan sial. Sial atau tidak beruntungnya bulan tergantung dari kita. Ya, tergantung dari kita sendiri menyikapi bulan tersebut. Artinya kalau memang kita banyak dosa, berarti sial tuh bulan. Enggak ada sebetulnya bulan sial.
Surga neraka tergantung dari kita menyikapinya, mengamalkan. Apa amal kita di dunia? Tuh, kalau amal kita banyak di dalam dunia, maka insya Allah akan masuk surga. Kalau kita amal kita umpamanya sedikit, jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau sekarang surga neraka apakah ada, apakah kagak? Belum. Ya, belum sekarang mah. Sekarang itu kita berada di alam dunia. Dunia fana. Apa arti fana? Fana itu hancur. Kita manusia fana, ya. Ada batasnya manusia. Manusia mempunyai batas. Apa batas manusia? Yaitu mati atau yang disebut maut. Itu batas manusia. Semua makhluk mati, apapun mati. Bukan hanya manusia. Hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati juga sama. Gelas juga sama. Gelas matinya gelas sama matinya orang tentu berbeda. Karena gelas memang enggak hidup, ya. Ketika gelas tidak terpakai atau barang pecah, tidak terpakai, itu hancur, namanya fana. Fana itu hancur, rusak, mati. Itu namanya fana. Manusia adalah manusia yang fana. Ilmu fana enggak ilmu? Fana juga. Kena stroke, orang berilmu udah fana, ilmunya udah kagak inget lagi. Yang biasanya bisa megang komputer, ketika kena stroke boro-boro bisa megang komputer, ya, boro-boro nggak inget semuanya. Itu ilmu fana. Batas ilmu berarti sampai ketika dia sakit. Maka mumpung kalau kita mau ibadah ketika kita masih sehat. Kalau kita ibadah udah sakit, ya sakit. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba malam yugorgir, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Malam yugorgir. Selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, nyawa diambil oleh Allah. Ada yang seminggu prosesnya. Ada sebulan, ada apa? Ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang sejam. Proses pencabutan nyawa dimulai dari ujung kuku. Dari ujung kuku ke dengkul, ke pinggang, ke perut, ya ke dada, ke leher, hilang. Gitu, udah tuh nyawa. Maka mumpung kita masih ada, ruh kita ini nih, jasad ini, kalau kata keong, Pak, cek urang Sunda mah cangkang. Cek urang Sunda mah cangkang. Jasad ini adalah hanya casing. Hanya casing jasad itu. Ruh adalah baterai kalau kata HP, ya. Ruh itu adalah baterai di dalam HP. Baterai, kalau HP enggak ada baterainya, maka tidak akan ada layarnya, hilang layarnya. Itulah kira-kira kalau HP, ya, HP ini enggak ada baterainya, berguna enggak? Enggak berguna. Begitu pula manusia. Manusia ketika ruhnya dicabut, berguna enggak? Enggak berguna manusia. Ketika ruh terlepas dari badan, maka secantik apapun itu manusia, perempuan, seganteng apapun itu laki-laki, maka kecantikannya, ketampanannya tidak berguna. Gitu, Pak. Karena jasad kita yang kita jaga, yang kita obati. Kalau kita sakit, minum obat. Puyeng, minum bodrek. Sakit gigi, minum ini, minum itu, dan lain sebagainya. Langsung kita ke dokter. Perlu operasi, pengen mancung, kasih operasi plastik, dan lain sebagainya. Kita rawat
wajah kita, kita rawat badan kita agar fit ketika badan kita ditinggalkan ruh, maka badan kita hanya sebatas casing. Casingnya aja. Ketika casing kita ditinggalkan oleh ruh, maka kita tidak berharga. Dibawa kemana? Oleh anak cucu kita. Ke kuburan, dipendem biar kagak kelihatan lagi. Kan gitu. Ya, dipendam di jasad kita. Enggak guna. Maka apa yang disombongkan bagi seorang manusia kalau ketika kita mengingat yang namanya maut? Coba sekali-kali ingat sama mati. Perlu ingat mati. Supaya apa? Supaya meningkatkan pendekatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga terhadap sesama manusia. Jikalau kita mengingat yang namanya mati, karena hidup adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin 1 bulan kita sudah berjuang. Selama 1 bulan kita sucikan ruh kita. Cas. Kalau kata baterai mah di cas. Biar kepek, biar penuh itu, biar enggak oleng alias ngedrop. Bersih, suci, enggak ada virus. Ketika setelah dicas baterainya 100%, maka disalahkan kinclong, enak, terang, layarnya gampang. Kalau kata motor listrik, sepeda listrik, digas langsung ngacir karena baterainya penuh. Gitu, Pak. Nah, datang lagi, dipakai lagi tuh bulan Syawal, sebulan dikotori lagi, ngedropnya banyak dosa lagi, dikotori, udah bersih, dikotorin lagi. Mata kadang salah memandang, kaki salah melangkah, perut salah makan, kadang enggak makan haram, makan yang subhat. Apa barang subhat? Barang yang remeng-remeng, bainal halal wal haram. Namanya subhat. Bainal halal wal haram. Loh, kita udah capek-capek sebulan membersihkan ruh kita. Kita kotori di bulan Syawal. Nah, sekarang bulan Dzulqa'dah, harusnya banyak merenung. Kita hajian enggak? Lah kita renung. Nih, kita hajian enggak? Kita banyak merenung, banyak zikir. Ya, banyak zikir kita. Apa zikir? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Salat. Itu cara mengingat Allah. Salat 5 waktu. Masjid kita gede, lega, megah. Jangan sampai masjid ini tidak ada ruhnya, cuman casingnya. Ruhnya kita. Ruhnya, ya. Jangan sampai masjid jadi angker karena enggak ada jamaahnya. Itu enggak ada jamaahnya, angker masjidnya. Ini masjid serem amat, kelihatan begitu kan. Kenapa? Enggak ada jamaah. Mari kita sama-sama kita bangun, yaitu di dalam berjamaah atau memakmurkan masjid kita di dalam sholat 5 waktu. Itulah cara mengingat Allah. Kedua, dengan zikir. Entah itu la ilaha illallah, ya, atau kita punya zikir namanya at-taqoh, atau juga dengan kita baca tuh, ya, Imam Ghazali bilang man tarokal wirdan bahwa kirdun. Coba galak Imam Ghazali. Siapa kalau ninggalin wiridan itu kayak nyemot gitu kan? Artinya apa? Orang kalau udah sholat, assalamualaikum, gua jeleng pergi. Tungguin dulu, ya, minimal doa, berdoa baru pergi gitu. Lebih bagus ikutin selesai sampai dengan imam.
itu lebih bagus supaya ibadah kita menjadi sempurna, karena ibadah sunnah itu menyempurnakan yang fardu. Takut fardu kita bolong-bolong, ya kita tambah itu dengan sunnah. Ya ada yang kelewat, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, ya syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, baik rukun qalbiyah atau rukun fi'liyah atau mungkin rukun qauliyah. Ya kalau qalbi minimal kita nggak bisa dari awal sampai akhir, minimal takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allah, sedetik mengingat satu kepada Allah. Lebih bagus setiap intiqal, setiap perpindahan gerak di dalam sholat. Setiap perpindahan gerak di dalam sholat, nah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai casingnya mah di masjid, ruhnya mah di rumah. Itu makanya orang kalau sholat subuh baca kunut, tahu-tahu udah sujud. Kapan kunutnya? Kan gitu. Nggak tahunya dia ngeliyep alias tidur sebentar, kan gitu. Tahu-tahu udah sujud saking ngantuk-ngantuknya. Nah maka kalau bulan ini yang namanya bulan Dzulqa'dah. Nah bulan Dzulqa'dah itu bulan yang dimuliakan. Otomatis kalau kita melakukan kebaikan di bulan yang mulia, maka pahalanya double. Pahalanya banyak, 10 kali lipat. Jadi kita ngaji dikali 10. Ramadan beda. Ramadan itu pahala yang kita ngerjain sunnah, pahalanya wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70. Kalau Ramadan yang wajib. Tuh, Ramadan mah ya, Ramadan kita sunnah, sedekah sunnah, pahalanya wajib. Maka ketika selesai Ramadan, baka minas sama'i wal ard. Maka menangislah siapa? Langit nangis, bumi nangis, malaikat menangis atas kepergian bulan Ramadan. Manusia doang bebel, kan gitu. Manusia doang enggak nangis, ya. Malaikat nangis, bumi nangis, langit, semua makhluk menangisi kepergian bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Kalau manusia bergembira, ya, tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 2 berenang di kolam renang, lihat paha, cuci mata, hilang lebih baik. Tuh ya, gimana bisa mau mempertahankan kesucian diri selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Gimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Sudah dijelaskan sama ulama. Yang pertama, kalau kita ingin bisa mendekatkan diri, mensucikan diri kita kepada Allah adalah yaitu dzikrul dunubil madiyah. Apa dzikru dunubil madiyah? Mengingat dosa yang kita lakukan. Tuh, yang pertama tuh. Kalau kita ingat dosa yang sudah kita lakukan, maka kita menjadi orang yang bersalah, takut dengan dosa. Jangan lupa sama dosa. Kalau kita ingat, berarti kita takut sama dosa. Yang kedua, itu namanya dzikrul dunubil madiyah. Kemudian yang kedua, melupakan kebaikan. Ya, artinya lupa kebaikan kita. Kalau kita melupakan kebaikan, kita selalu bukan menjadi orang yang terbaik. Pengen terus berbuat baik. Kalau kita kebaikan enggak selalu diingat-ingat. Tapi kalau kebaikan kecil diingat-ingat, seolah-olah kita menjadi orang yang paling baik, terus malas berbuat baik. Yang ketiga, yaitu ketika kita melihat orang yang lebih tinggi di dalam urusan agama. Wah, ibadahnya rajin, masa saya kagak bisa? Kan begitu. Yang keempat, melihat ke bawah orang yang di dalam urusan dunia.
Kalau melihat ke bawah di dalam urusan dunia, alhamdulillah kita menjadi orang yang qanaah, orang yang merasa cukup, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas pemberiannya. Karena kita melihatnya ke bawah, bukan ke atas di dalam urusan dunia. Itu caranya supaya kita dekat kepada Allah, dekat kepada sesama manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.